Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi santai ya. Mungkin lagi rebahan di kamar, lagi nyetir sambil cari sesuatu buat nemenin perjalanan, atau sekadar butuh suara yang bisa nemenin malam kamu biar nggak terlalu sepi. Apapun situasinya, aku senang banget bisa ngobrol lagi bareng kamu di sini. Hari ini aku pengen ngajak kamu merenung bareng soal sesuatu yang sering banget kejadian dalam hubungan, tapi banyak orang nggak sadar. Topiknya sederhana sih, tapi dampaknya besar. Tentang nilai diri. Tentang bagaimana kadang kita kebalik cara pandang kita dalam hubungan. Kita terlalu sibuk mikir bahwa pasangan adalah hadiah besar yang harus dijaga mati-matian. Sampai lupa kalau sebenarnya kamulah hadiahnya. Dan ini berlaku buat siapa aja ya. Baik kamu pria atau wanita, intinya sama. Karena yang namanya hubungan itu nggak pernah soal satu pihak yang selalu di atas dan satu pihak yang selalu di bawah. Harusnya hubungan itu saling melengkapi, saling menghargai, dan saling sadar kalau masing-masing punya nilai. Tapi kenyataannya, seringkali ada yang lupa. Pernah nggak sih kamu ada di situasi kayak gini? Kamu jatuh hati sama seseorang, lalu kamu merasa harus terus berusaha keras supaya dia tetap di sisi kamu kasih perhatian lebih, kamu berusaha ada setiap saat, bahkan kamu rela ngorbanin waktu atau kebutuhan kamu sendiri. Intinya, kamu jadi kayak orang yang selalu ngejar. Awalnya mungkin kamu pikir, nggak apa-apa deh. Namanya juga usaha. Kalau aku serius, dia pasti bakal lihat kesungguhan aku. Tapi lama-lama, kamu sadar ada yang berubah. Kamu makin lama makin capek, makin banyak cemas, dan makin merasa bahwa hubungan itu nggak seimbang. Kayak kamu yang selalu kasih, tapi dia yang selalu nerima. Dan yang lebih bikin sakit, kamu mulai ngerasa kalau kamu nggak cukup. Nah, di titik inilah sebenarnya ada sesuatu yang keliru. Karena hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling keras ngejar. Hubungan yang sehat itu tentang dua orang yang sama-sama bawa sesuatu ke meja. Aku kasih gambaran biar lebih gampang. Bayangin kamu datang ke sebuah pesta. Ada dua orang yang menarik perhatian. Yang pertama, masuk dengan percaya diri. Nggak perlu ngomong banyak, tapi auranya kelihatan jelas. Dia ngobrol dengan santai, tertawa, dan kelihatan nyaman dengan dirinya sendiri. Sementara yang kedua datang dengan gugup. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kayak dipikirin 1000 kali. Dia terlalu hati-hati, takut salah, takut nggak disukai. Bahkan dia sibuk berusaha nyenengin orang lain, padahal orang-orang nggak minta itu. Nah, kira-kira dari dua orang ini, siapa yang lebih menarik buat orang-orang di pesta itu? Pasti jawabannya yang pertama. Kenapa? Bukan karena dia lebih cantik atau ganteng. Bukan juga karena dia lebih kaya atau pintar. Tapi karena dia punya energi berbeda. Energi bahwa dirinya bernilai. Energi bahwa dia nyaman sama dirinya sendiri. Dan gak butuh validasi berlebihan. Dalam hubungan, energi ini juga kerasa banget. Orang yang tahu nilai dirinya gak butuh ngejar mati-matian. Dia gak perlu membuktikan apa-apa. Justru itu yang bikin dia menarik. Pertanyaan berikutnya, kenapa banyak orang lupa sama hal ini? Jawabannya sederhana. Karena takut kehilangan. Rasa takut itu sering banget bikin kita nggak sadar kalau kita lagi menurunkan harga diri kita sendiri. Kita mikir, kalau aku kasih lebih banyak perhatian, kalau aku selalu ada, kalau aku rela ngalah terus, dia pasti makin sayang. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu nunjukin kalau kamu butuh dia lebih dari dia butuh kamu, semakin besar kemungkinan dia merasa kamu nggak punya nilai sebanyak itu. Akhirnya, dia jadi lebih cuek, lebih seenaknya, bahkan kadang mulai ngetes batas kesabaran kamu. Dan disitulah banyak orang terjebak. Mereka tambah panik, tambah ngejar, tambah berusaha keras, padahal justru itu yang bikin pasangan makin menjauh.
Coba deh bayangin dua sikap ini. Orang pertama selalu panik kalau pasangan nggak bales chat dalam beberapa jam. Dia langsung mikir yang enggak, ngerasa diabaikan, dan buru-buru ngasih perhatian lebih biar jangan sampai pasangannya pergi. Orang kedua juga ngalamin hal yang sama. Pasangannya nggak bales chat, tapi dia tenang, nggak langsung panik karena dia percaya dirinya bernilai. Dia tahu kalau pasangan itu beneran sayang, pasti ada usaha balik. Kalau nggak ada, ya berarti pasangan itu yang rugi, bukan dia. Kira-kira dari dua sikap itu, siapa yang lebih menarik buat dijadikan pasangan jangka panjang? Tentu aja yang kedua, karena orang yang tahu nilai dirinya memancarkan energi berbeda. Energi itu bikin dia lebih menarik, lebih dihargai, dan lebih susah ditinggalkan. Aku nggak bilang kalau kamu harus dingin, cuek, atau nggak peduli sama pasangan. Bukan itu maksudnya. Yang aku maksud, hubungan yang sehat selalu tentang keseimbangan. Kamu bisa perhatian, kamu bisa sayang, tapi kamu juga nggak lupa kalau kamu sendiri berharga. Kamu nggak harus nurunin standar kamu nggak harus pura-pura kuat, tapi kamu cukup sadar. Kalau dia pergi, hidup kamu tetap jalan. Dan lucunya, justru sikap kayak gini yang bikin pasangan jadi lebih menghargai kamu. Karena mereka sadar, kamu nggak bisa diperlakukan sembarangan. Kamu tahu siapa kamu, dan kamu nggak takut kehilangan. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa aku garis bawahi malam ini, itu adalah kamu adalah hadiahnya. Bukan berarti kamu sombong atau ngerasa lebih tinggi, tapi kamu harus sadar, nilai kamu nggak ditentukan oleh seberapa keras kamu ngejar orang lain. Nilai kamu ada pada siapa kamu sebenarnya. Cara kamu menghargai diri sendiri, cara kamu berdiri tegak tanpa harus minta-minta. Kalau pasangan kamu sadar itu, dia bakal jaga kamu. Kalau dia nggak sadar, berarti dia yang rugi. Sesederhana itu. Coba sekarang tanyain ke dirimu. Apakah selama ini aku terlalu sering ngejar sampai lupa nilai diriku sendiri? Apakah aku udah naruh pasangan di atas segalanya sampai aku lupa kalau aku juga layak diperlakukan sama baiknya? Apakah aku pernah ngerasa capek karena selalu berusaha keras, tapi nggak pernah dapet timbal balik yang sama? Kalau jawabannya iya, mungkin ini saatnya kamu berhenti sebentar, tarik napas, dan ingat lagi siapa diri kamu sebenarnya. Jadi, ingat ya, dalam hubungan jangan sampai kamu lupa. Kamu bukan pengemis cinta, kamu bukan orang yang harus minta-minta perhatian. Kamu adalah seseorang yang bernilai, yang punya sesuatu untuk ditawarkan dalam hubungan. Dan ketika kamu sadar akan hal ini, energi kamu bakal berubah. Kamu nggak panik kalau pasangan agak menjauh. Kamu nggak buru-buru ngejar kalau dia lagi sibuk. Karena kamu tahu, kalau dia beneran sayang, dia bakal tetap ada. Kalau nggak berarti memang bukan dia orangnya. Kalau kamu pernah ada di fase ini, atau lagi ngalamin sekarang, coba share di komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi penguat buat orang lain yang lagi berjuang. Terima kasih udah nemenin ngobrol panjang hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat, biar kamu nggak lagi ngerasa kecil dalam hubungan. Ingat selalu, kamulah hadiahnya. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.